الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atas kamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, semoga kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu sebab kita semua senantiasa mendapatkan rahmat untuk tetap iman, Islam, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua oleh Allah dianugerahi umur yang panjang untuk beribadah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua yang mendengarkan, yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan kajian ini, Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah. Semoga dengan barokah majlis ilmu ini, dengan barokah Al-Quran yang kita kaji ini, apa yang menjadi kesulitan kita, kegundahan kita, kesedihan kita, semoga diberi maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masalah-masalah kita bisa terselesaikan dengan mudah dan lancar. Amin Allahumma amin. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah lisan kita ini selalu basah dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan yang mau mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diwariskan, diajarkan kepada kita, sedikit tapi istiqomah, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan di kehidupan dunia hatta akhirat, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Jadi pembahasan ini insya Allah pembahasan terakhir tentang Masjidil Haram, tentang kiblat dan lain-lain. Disampaikan dalam kitab ini, hada amrun thalithun minallahi ta'ala bi istiqbalil masjidil harami min jami' aqtaril ardi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah memberikan perintah kepada kita terkait menghadap ke Masjidil Haram. Ini perintah 3 kali. Perintah 3 kali. Bagaimana kemudian kita diperintahkan oleh Allah menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram dari semua arah ketika kita berada di atas bumi Allah ini. Mau dimanapun. Kalau kita berada di sisi timur dari Ka'bah, berarti kita menghadap ke kiblatnya itu, ke Ka'bahnya itu ke arah barat. Kalau kita berada di sebelah baratnya Ka'bah, kita diperintahkan menghadap ke arah timur, di situ Ka'bah. Jadi ini perintahnya sedemikian rupa. Dimanapun kita ada di bumi, kita diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Qad ikhtalafu fi hikmati hadat tikrar. Walaupun kemudian sungguh ada perbedaan pendapat ini tentang pengulang-ulangan perintah menghadap ke Ka'bah. Ini kan diulang-ulang, ada ikhtilaf ini, hikmahnya apa? Salah samarat, sampai diperintahkan 3 kali tadi sebagaimana saya sebutkan. Faqila, dikatakan takkidun. Yang pertama takkid, penguat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau diulang-ulang, Pak, dalam bahasa Arab berarti itu temenan. Kalau orang Jawa kan dipanjang-panjang no, ditawak-tawak no. Aku luwe berarti lapare nemen. Tapi kalau aku luwe berarti gak sepiro luwe. Loro berarti lorone nemen. Tapi kalau aku loro berarti lorone biasa, loro tapi Pak. Nah kalau di Arab itu kalau diulang-ulang berarti takkid, penguat itu. Sungguhnya di situ.
La adribanna. Padahal la adrib sudah cukup. Tapi kalau la adribanna sampai ada begitu. Haqqan gitu. Misalnya seperti itu. Penekanan diulang-ulang. Li'annahu awwalu nasikhin. Kenapa? Karena ayat ini adalah pertama kalinya menghapus waqa'a fil Islam yang terjadi dalam hukum Islam ala manassa fi Ibnu Abbas wa ghairi, sebagaimana ya dinaskan oleh Ibnu Abbas. Khususnya ini terkait perintah berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Makanya ini disebut kenapa takkid? Karena ini pertama kalinya penghapusan perintah yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa dirubah ke Masjidil Haram. Wakila dikatakan bal huwa munazzalun ala ahwal fal amrul awwal liman huwa musyahidul Ka'bah. Tapi ada juga yang berpendapat ini terkait tempat. Maksudnya kondisinya seperti apa? Fal amrul awwal, perintah yang pertama berkaitan menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah itu huwa musyahidul Ka'bah, bagi yang menyaksikan Ka'bah. Jadi sudah saya sampaikan kemarin, sudah sempat dibahas, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, kita harus melihat Ka'bah. Jadi jangan seperti di Indonesia, di belakang tiang. Jadi harus bisa melihat Ka'bah. Itu pendapat yang pertama. Karena perintahnya ada 3 itu karena kondisinya seperti apa? 1, kalau di dalam Masjidil Haram, maka itu harus melihat Ka'bah. Yang kedua, perintah itu diulang 2 kali. Maksudnya, wathani liman huwa fi Makkah ghaiban anha. Nah, yang kedua saya bilang masih berada di dalam apa? Di dalam Makkah, maksud saya. Di dalam Makkah, berada di kota Makkah, maka arahnya adalah ke Masjidil Haram. Patokannya ke Masjidil Haram. Wathani liman huwa fi baqiyatil amsar. Nah, ini. Jadi kalau masih ada di sekitar Makkah, maka arahnya adalah Masjidil Haram, patokannya. Wathalith liman kharaja fil asfar. Nah, ini. Yang ketiga, bagi siapapun yang keluar untuk melakukan perjalanan, atau dengan kata lain sudah mulai jauh dari kota Mekah. Patokannya adalah Mekah itu. Pokoknya arahnya Mekah, sudah enggak apa-apa patokannya. Jadi tadi Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian Mekah. Tapi bukan kemudian asal menghadap ke Mekah, tetap menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Wajjahu Fakhruddin Ar-Razi, ini sebagaimana diarahkan oleh beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa qala Al-Qurtubi, berkata beliau yang Qurtubi, al-awwal liman huwa bi Makkah. Perintah yang pertama itu tadi kalau dia ada di kota Mekah. Wa tsani liman huwa fi baqiyatil amsar. Yang kedua, oh ini ada yang ini Pak, ada yang kelewatan. Wa tsani liman huwa bi Makkah ghaiban anha, wa tsalits liman huwa fi baqiyatil buldan. Nah, jadi yang pertama itu ada di dalam Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Yang kedua di luar Masjidil Haram tapi masih di Mekah menghadapnya ke Masjidil Haram. Yang ketiga fi baqiyatil buldan, di negara-negara lain di luar Mekah. Nah, itu menghadapnya ke arah Mekah
yang tentunya mengarah kepada Masjidil Haram. Kemudian waqala Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud pertama liman huwa bi Mekkah, yaitu ada di kota Mekkah, siapapun yang di kota Mekkah. Wa tsani liman huwa fi baqiyatil amsar. Yang kedua ada di luar dari Mekkah. Yang ketiga liman kharaja fil asfar, bagi siapapun yang melakukan perjalanan. Jadi semakin luas, skopnya semakin luas. Jadi dari Mekkah, keluar Mekkah, atau siapapun yang melakukan perjalanan, maka dia harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yang sudah ditetapkan. Warajjah hadzal jawab Al-Qurtubi, dan ini diperjelas oleh Imam Qurtubi dengan jawabannya ini. Wa qila innama dzakara dzalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min as-siyaq, bahwa sesungguhnya peringatan ini berkaitan dengan keterkaitannya sebagaimana sebelumnya atau setelahnya dari berbagai sudut pandangan pertimbangan. Faqala awwalan, yang pertama, apa perintah yang pertama? Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Perintah yang pertama, bahwa kata Allah, saya melihat kamu, kami melihat kamu Muhammad, bagaimana kamu menengadah wajahmu melihat ke atas, ke langit, maka akan aku hadapkan kamu Muhammad kepada kiblat yang kamu inginkan. Ini yang pertama. Bagaimana Allah mendengar permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila qauli wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab, maksudnya Alkitab ini Taurat dan Injil, orang Yahudi dan Nasrani. La ya'lamuna, mereka sungguh tahu, annahul haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya mereka tahu bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad tentang perintah menghadap ke Ka'bah itu sebenarnya mereka sudah mengetahuinya dari dulu, Pak. Dan makanya di sini Allah bilang, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan sesungguhnya Allah Maha tahu kepada siapapun yang meremehkan, yang lalai atas apa yang telah mereka perbuat itu. Apa? Fadzakara fi hadzal maqam wa ijabatahu ila talabatihi wa amrihi bil qiblati allati kana yawaddu tawajjuh ilaiha wa yardaha. Ini adalah kedudukan di mana menjadi jawaban atas permintaan Nabi tentang menghadap kiblat, yang itu semuanya adalah diinginkan, diharap-harapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah yang pertama. Kemudian diulang dengan perintah yang sama yang kedua. Wa qala fil amri tsani wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa huwa bighafilin amma ta'malun. Fa dzakara annahu al haqqu min Allah. Maka ingat perintah menghadap Masjidil Haram itu sebenarnya sudah diketahui oleh mereka bahwa kelak kiblat itu akan kembali sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah diketahui itu sama mereka, sama Yahudi dan Nasrani itu. Makanya disampaikan di sini wa irtifa'il maqamil awal, ini sebagai penguat dari perintah yang pertama. Haitsu kana muwafaqan li ridar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fabayyana anal haqqu aidan min Allah yuhibbuhu wa yartadih. Makanya apa Pak yang diinginkan Rasulullah untuk kembali kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu diridhoi oleh Allah karena memang benar itu. Bahasa kasarnya begini Pak biar mudah. Yang diharapkan oleh Rasulullah untuk pindah kiblat itu memang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Makanya Allah mengiyakan. Makanya Allah menyetujui untuk kembalinya kiblat kepada kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa dzakara fil amri tsalis, dan disebutkan pada perintah yang ketiga hikmah qita'u hujjatul mukhalif minal yahudil ladzina kanu yatahajjuna bi istiqbalir rasul ila qiblatihim wa qad kanu ya'lamuna bima fi kutubihim. Ini Pak, yang ketiga bahwa perintah tentang menghadap kiblat ini ada hikmah di situ. Sebagai apa? Sebagai hujjah, dalil, alasan kepada orang-orang yang menentang bahwa berpindahnya kiblat Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram itu ini sebagai jawaban kepada orang Yahudi. Kenapa? Kanu yatahajjuna, karena mereka beralasan bi istiqbalir rasul ila qiblatihim wa qad kanu ya'lamuna fi kutubihim. Padahal mereka sudah tahu di kitab suci mereka itu. Kitab yang asli loh. Mereka sudah tahu itu tentang kebenaran bahwa kelak kiblat itu akan kembali kepada Ka'bah. Mereka sudah tahu itu. Sudah ada di kitab mereka. Annahu sayusrifu ila kiblati Ibrahim. Apa di kitab mereka? Di kitab mereka diterangkan di kitab Taurat dan Injil bahwa nanti berubah kiblatnya kembali kepada kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam.